Terkuak fakta lain alasan Malaysia-Indonesia sering ribut dan tak akur. Hubungan diplomatik dan bilateral Indonesia dengan Malaysia memang saat ini adem ayem saja. Kedua negara selain masih satu rumpun Melayu juga disatukan dalam satu ikatan negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Se-Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN ini sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 silam. Untuk menciptakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara berjalan dengan damai, aman, stabil, dan sejahtera. Jarang kita dengar pada era yang sudah maju ini perseteruan atau tensi panas antara Indonesia dengan negara-negara sesama anggota ASEAN, baik itu dengan Filipina, Brunei, Thailand, atau Vietnam, Kamboja, Laos, maupun Singapura. Beda halnya dengan negara tetangga yang satu ini, Malaysia. Meski tidak pernah kita lihat ketegangan yang membahayakan hingga mengancam stabilitas keamanan kedua negara, tapi dalam momen-momen tertentu, tensi panas kerap terjadi. Setidaknya ada dua momen yang acap hubungan kedua negara sedikit terganggu. 1. Pertandingan sepak bola. Bagi yang gemar dengan olahraga satu ini, pasti sering menonton pertandingan kesebelasan nasional kedua negara ini, bukan? Ya, pertandingan yang melibatkan Garuda Indonesia versus Harimau Malaya ini. Seolah ada pace war lebih dalam setiap laga yang dilakoninya. Tidak saja terjadi di lapangan, di luar lapangan lebih lagi. Para supporter kedua negara seringkali tidak mau mengalah dan terkesan tak pernah akur. Ego masing-masing begitu kental dan masing-masing memperlihatkan rasa nasionalisme tinggi. Sehingga sering berujung adu mulut hingga saling ejek yang cenderung sarkasme. Begitu juga teriakan atau tulisan di spanduk-spanduk besar dengan tulisan Ganyang Malaysia di pihak supporter Indonesia dan Ganyang Indonesia berada di pihak Malaysia, menjadikan tensi laga sepak bola di antara kedua negara bertetangga ini selalu dalam tensi yang sangat panas. 2. Perlakuan kurang etis terhadap TKI. Terganggunya hubungan kedua negara lainnya acap ditimbulkan oleh banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI di negeri jiran tersebut. Bukan 1-2 kasus yang kita dengar di berita tentang perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan majikan-majikan di sana terhadap para pahlawan devisa asal tanah air. Apalagi perlakuan terhadap TKI yang dianggap ilegal. Kadang perlakuannya lebih memilukan lagi. Mereka diperlakukan layaknya budak. Meski pemerintah beberapa kali coba untuk memperbaiki keadaan, para masyarakat di Malaysia seolah tak pernah ambil pusing. Peristiwa serupa kembali sering terulang. Itulah dua momen yang kerap mengganggu kondusivitas dan harmonisasi hubungan kedua negara, walau tak pernah berujung pada permusuhan lebih jauh, apalagi sampai terjadi peperangan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pertanyaannya, mengapa jika menyangkut hubungan Indonesia dan Malaysia selalu melibatkan lebih jauh rasa nasionalisme lebih dari masing-masing masyarakatnya, berbeda jika Indonesia bersentuhan dengan negara-negara ASEAN lainnya? Hampir tak pernah terjadi tensi yang begitu berlebihan. Banyak pihak atau kalangan yang beranggapan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebenarnya tidak benar-benar bisa dikatakan harmonis.
terutama antara warga negaranya. Hal tersebut tak lepas dari peristiwa yang pada tahun 60-an, saat negara ini masih dipimpin sang proklamator Bung Karno. Dalam catatan sejarah, tepatnya pada tanggal 13 Juni 1964, Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu terjadi perang atau bentrokan antara gerilyawan Indonesia dengan pasukan Malaysia yang dibantu tentara Inggris. Peristiwa itu sendiri tak lepas dari pidato-pidato Bung Karno yang selalu berapi-api hingga membakar semangat rakyat. Dengan suara lantang, bapak bangsa ini meneriakkan seruan Ganyang Malaysia. Latar belakang operasi Ganyang Malaysia disebabkan adanya rencana mengenai penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris yang berada di Asia Tenggara menjadi satu negara bernama Federasi Malaysia. Seperti dikutip Grid ID, keinginan tersebut ditentang Bung Karno. Beliau menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris. Sebuah kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Pembentukan Federasi Malaysia yang merupakan penggabungan dari negara-negara bekas jajahan Inggris pun didukung oleh Inggris. Pembentukan Federasi Malaysia mengalami problematika karena beberapa pihak ada yang setuju maupun tidak setuju atas pembentukan federasi tersebut. Indonesia dan Filipina menjadi negara yang tidak setuju atas pembentukan Federasi Malaysia. Namun, gesekan yang terjadi kedua negara Malaysia dan Indonesia, banyak yang beranggapan hal itu dianggap sebagai hal yang wajar saja. Dalam satu keluarga, biasa saja jika terjadi selisih paham antara anak dengan ayah, istri dengan suami, saudara dengan saudara. Tetapi semangatnya adalah tetap satu keluarga. Tidak mungkin dihapus hubungan emosional antara Malaysia dan Indonesia dalam banyak hal. Mulai dari satu keluarga sebagai Melayu dan sebagai rumpun, karena pada zaman dulu Malaysia Indonesia sama seperti satu rumpun bambu. Bambu yang sama tetapi anak dan rebungnya berpindah ke tanah yang berbeda, tetapi asal dan usulnya sama.